Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Cilananta, saya dari kelas 11 ULP 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ideologi Pancasila. Nah, di sini ada pengertian ideologi menurut Igali. Yang pertama ada dari Eccleston. Menurut Eccleston, ideologi adalah sebuah sistem konsep dan pandangan yang memiliki fungsi memahami dunia dan juga mengaburkan kepentingan sosial yang ada di dalamnya. Eccleston berpendapat bahwa ideologi disertai dengan konsistensi internal yang cenderung membentuk sistem tertutup untuk mempertahankan dirinya sendiri ketika menghadapi kontradiksi. Yang kedua ada Malcolm Hamilton. Hamilton menyatakan bahwa ideologi merupakan sistem ide-ide yang normatif, faktual, dan secara kolektif memiliki sikap yang mendukung dan membenarkan pola tertentu dari pengaturan, perilaku, politik, dan ekonomi. Yang terakhir ada Michael Hahn. Ideologi adalah rangkaian keyakinan dan asumsi yang berkaitan dalam mengurangi kompleksitas dalam realitas tertentu sehingga menjadi sebuah istilah yang bisa dipahami dan menyarankan cara yang benar untuk menangani kenyataan tersebut. Selanjutnya ada penjelasan jenis-jenis ideologi. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi, dan pengakuan hak milik, pertukaran sukarela, dan kerja upah. Ideologi kapitalisme menyebar dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah kecenderungan karakteristik dari ekonomi kapitalis. Yang kedua adalah liberalisme. Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan bersamaan di depan hukum. Liberalisme berusaha menggantikan norma-norma atau hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja, dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Liberalisme juga menjadi alat untuk mengakhiri kebijakan merkantilan, monopoli kerajaan, dan hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga ada komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofi, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ideologi komunis modern mulai berkembang selama Revolusi Prancis. Manifesto Komunis, karya Karl Marx and Friedrich Engels, diterbitkan pada tahun 1848. Selanjutnya ada sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi dalam sistem sosialis murni. Semua keputusan produksi dan distribusi yang sah dibuat oleh pemerintah dan individu bergantung pada negara untuk segala hal, mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa tersebut. Lalu ada nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lainnya. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama. Dalam situasi lain, nasionalisme dibangun dari sekitar bahasa, agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial yang sama kaum nasionalis. Menuntut untuk merdeka dari negara lain. Mereka tidak bergabung dengan organisasi global atau berkolaborasi dengan negara lain dalam upaya bersama. Selanjutnya ada fasisme. Fasisme umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia Pertama. Kemudian, negara-negara lain juga telah diperintah oleh rezim fasis. Fasisme menggunakan propaganda untuk mempromosikan anti-liberalisme, menolak hak-hak individu, kebebasan sipil, perusahaan bebas, dan demokrasi anti-sosialisme. Menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis, mengesampingkan kelompok tertentu. Seringkali melalui nasionalisme, mereka juga menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa. Yang terakhir ada feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ekonomi. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan, terutama pada perempuan, dan mengkampanyekan kesetaraan gender. Feminisme dimulai dengan gagasan bahwa hak asasi manusia harus diberikan kepada perempuan. Ide ini dikemukakan oleh beberapa filosofi pada abad ke-18 dan 19, seperti Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill.
Para feminis kemudian di awal abad ke-20 juga mengatakan bahwa perempuan harus diizinkan untuk memilih dalam demokrasi. Banyak perempuan merasa sangat kuat bahwa mereka harus diizinkan untuk memilih dan ada banyak protes. Dan selanjutnya ada fungsi ideologi. Jadi, apa fungsi ideologi? Fungsi ideologi adalah peran ideologi dalam hubungan internasional dapat dianalisis dalam dua bagian, yaitu peran ideologi umum sebagai umum perilaku negara dan peran ideologi tertentu dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri. Jadi yang dimaksud peran ideologi umum adalah ideologi umum banyak digunakan untuk menutupi tujuan-tujuan kekuasaan suatu bangsa. Hal ini terbukti dari fakta bahwa meskipun menjadi juara terkait liberalisme, Amerika Serikat tidak ragu-ragu untuk memiliki hubungan baik dengan beberapa rezim totaliter dan otoriter dan kediktatoran militer. Dengan demikian, ideologi umum merupakan faktor-faktor hubungan internasional di zaman kita, tetapi bukan merupakan penentu perilaku negara-negara di lingkungan internasional. Ini mempengaruhi jalannya hubungan antara bangsa hanya dengan cara yang terbatas. Lalu yang dimaksud peran ideologi tertentu adalah zaman kontemporer, jalan mencerminkan peran yang Jadi apa yang dimaksud peran ideologi tertentu? Yaitu zaman kontemporer jelas mencerminkan peran yang dimainkan oleh beberapa ideologi tertentu dalam politik internasional, seperti ideologi status quo, ideologi imperialisme, dan ideologi ambigu. Bangsa-bangsa yang berusaha mempertahankan posisi kekuasaan yang ada mengejar kebijakan status quo. Prinsip ini memiliki pandangan apa yang ada harus memiliki sesuatu yang menguntungkannya. Jika tidak, maka tidak akan ada. Kebijakan ini berlaku di negara Swiss, Denmark, Norwegia, dan Swedia untuk mengamankan tujuan yang diinginkan. Banyak negara menggunakan ideologi tertentu yang cukup kabur dan ambigu. Ideologi ambigu ini secara populer disebut ideologi anti-imperialisme. Semua ini bertujuan untuk mencoba tindakan lawan mereka sebagai tindakan imperialisme.